Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Ini mau nyoblos ya, nyoblos pilkada ya hari ini ya. Tapi kita kuliah dulu lah, barang 1,5 jam ya, seperti jadwal semula. Karena minggu depan ada bridging course, kemudian ada milad PBJ UMY. Jadi minggu depan itu adalah minggu libur, jadi minggu kegiatan prodi ya. Baik, kita mulai perkuliahan ini dengan membaca basmalah seperti biasa dan membaca doa mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma wa rzuqni fahma. Amin. Hari ini tanggal 9 Desember 2020 kita sudah memasuki pertemuan ke-12 untuk Johor Literasi. Karena tidak ada uji kom, ya, Johor Literasi mungkin akan sampai pertemuan ke-15 atau 16. Jadi sampai awal Januari ya. Karena minggu depan kita libur, kemudian tanggal 23 itu sekali, ke-14, ke-13, ke-14-nya tahun baru, kemungkinan juga mungkin libur ya. Jadi nanti mungkin pertengahan Januari baru beres perkuliahan ini dan tidak ada uji kom. Tapi walaupun demikian, karena tugas presentasi masih ada 3 kelompok, kali ini 1 kelompok berarti tinggal 2 kelompok lagi, yaitu kelompok Rifki Aziz karena nggak ada orangnya juga ya, sama kelompoknya Muhammad Aditya. Di sini Aditya ada nggak? Muhammad Aditya hari ini belum muncul ya. Jadi kita akan selesaikan perkuliahan ini di awal bulan Januari. Baik, semua pada sehat ya? Sebelum pergi ke TK tempat pemungutan suara ya, maka kita akan mulai dulu perkuliahan ini. Kita sampai jam 10.13 jika tidak apa-apa ya, sampai waktunya untuk nyoblos pemilu di tiap daerah masing-masing. Baik, hari ini yang akan kebagian presentasi adalah Mbak Rizka sama Mas Nur Yusuf Ali. Udah siap ya dengan ini? Sebetulnya sudah tidak aneh. Materinya sudah tidak aneh karena sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari tentang Microsoft Excel ya. Silakan Yusuf Sang di-share PPT-nya yang sudah tadi dikirim ke grup. Kemudian silakan dipresentasikan. Rizka udah hadir belum Rizka? Belum, saya masih mau nunggu dia sebentar. Belum ya? Belum. Baru yang Yusuf aja ya, Nur Yusuf aja. Rizka belum? Belum, sebentar ya, saya lagi manggil dia juga. Oke. Rizkanya belum hadir ya? Oke. Apa sudah terlihat, Sensei? Sudah. Ini Rizkanya mana Rizkanya? Sebentar ya, Sensei. Belum hadir. Ya wis, Nur Yusuf Ali aja dulu yang presentasinya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Di sini saya
Muhammad Yusuf Ali dan Rizka Prameswari akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Microsoft Excel. Pertama-tama, untuk pengenalan Microsoft Excel akan dijelaskan oleh Rizka Prameswari. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Yusuf. Jadi untuk perkenalan, kita akan membahas definisi, sejarah singkat, kegunaan aplikasi, kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini apa sih Excel itu? Nah, Excel itu adalah sebuah program aplikasi lembar kerja, spreadsheet, yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan macOS. Software ini dikenal juga sebagai Microsoft Office Excel atau sering disebut sebagai Excel aja. Oleh karena itu, syarat utama untuk bisa menggunakan program aplikasi Excel ini adalah komputer yang sudah diinstal sistem operasi Windows atau Mac-nya. Nah, Microsoft Excel ini adalah salah satu sekian banyak program aplikasi yang terdapat dalam paket aplikasi perkantoran Microsoft Office yang dikhususkan untuk pengolahan angka. Jadi, jika di dalam komputer kamu atau Anda sudah terinstall Microsoft Word atau PowerPoint, maka kemungkinan besar Microsoft Excel juga sudah bisa kamu gunakan. Apabila bekerja dalam hal pengolahan angka, maka aplikasi Excel inilah yang tepat untuk digunakan. Namun, tentu tidak hanya itu saja, sebab Excel ini memiliki banyak fitur dan fungsi yang juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lainnya. Salah satunya, aplikasi Excel ini dilengkapi fitur formula dan functions yang lebih kita kenal dengan istilah rumus Excel. Formula dan fungsi ini digunakan untuk membantu Anda dalam mengerjakan beragam proses perhitungan data secara cepat, tepat, dan semi-otomatis. Nah, formula Excel ini juga bisa digunakan dalam perhitungan yang sederhana sampai kalkulasi yang kompleks, baik untuk data berbentuk angka dan data teks, data tanggal, data waktu, atau kombinasi dari data tersebut. Nah, yang kedua, bagaimana sejarah perkembangan Microsoft Excel-nya. Microsoft Excel ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1985, namun hanya tersedia untuk sistem operasi macOS atau Macintosh, dan itu pun masih hanya bernama Excel tanpa Microsoft di depannya. Pada awal peluncuran Excel tersebut, Microsoft sempat dituntut perusahaan-perusahaan lainnya yang juga bergerak pada bidang finansial yang juga mengeluarkan produk yang dinamakan Excel. Nah, terus pada tahun pada tahun 1987, Microsoft Excel meluncurkan sistem operasi Windows yang dinamakan Excel versi 2.0. Microsoft Excel berhasil mendahului pesaing beratnya pada waktu itu untuk jenis aplikasi sejenis, yakni Lotus 1, 2, 3 yang terlambat mengeluarkan versi Windows-nya dan masih menggunakan MS-DOS. Pada tahun 1988, Excel akhirnya berhasil total menggeser pesaingnya itu dan menjadi salah satu software spreadsheet yang sangat populer dan diandalkan di pasaran. Ketika pertama kali dibundle ke dalam Microsoft Office pada tahun 1993, Microsoft pun mendesain ulang tampilan antarmuka yang digunakan oleh Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint untuk mencocokkan dengan tampilan Microsoft Excel, yang pada waktu itu menjadi aplikasi
spreadsheet yang paling disukai. Keberhasilan Microsoft ini membuat mereka selalu berkembang dan terus mengeluarkan versi terbaru sampai sekarang. Lalu ketiga, ada kegunaan Microsoft Excel. Nah, kegunaannya itu ada membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data. Yang kedua, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika. Ketiga, membuat berbagai macam grafik dan diagram. Keempat, itu ada membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan. Kelima, membuat daftar hadir, serta daftar nilai sekolah maupun universitas. Yang keenam itu ada sebagainya yang berhubungan dengan pengolahan data. Lalu kelebihannya itu ada organisasi data yang lebih optimal. Lalu yang kedua itu ada formula Excel yang lebih efisien. Ketiga, dukungan pihak ketiga. Keempat, terintegrasi dengan Microsoft Office. Nah, kekurangannya itu ada, pertama butuh banyak latihan. Kedua, rumitnya formula yang dapat mengakibatkan miscalculation pada data besar. Terakhir, itu tidak adanya fitur untuk mengecek kesalahan. Selanjutnya, pengenalan fitur. Oke. Ya, untuk akan dijelaskan oleh Yusuf Sang. Oke, terima kasih Rizka Sang. Di sini saya akan memulai presentasi mengenai pengenalan fitur. Yang pertama, untuk kita sebelum kita masuk ke pengenalan fitur-fiturnya, mari kita lihat dulu user interface. Di sini ada start screen. Jadi kalau kita misalkan baru mau masuk Excel, seperti inilah tampilan awal layarnya. Di situ ada yang recent itu di bawahnya biasanya kalau misalkan ada dokumen-dokumen yang baru dibuka nanti bakal muncul di recent. Terus di pojok kanan atas ada akun. Kalau misalkan kalian punya akun Microsoft dan kalian login, nanti tampilannya seperti kayak yang ada di gambar, itu ada nama saya gitu. Terus di tengah-tengah itu ada banyak template yang bisa kalian pakai, entah itu untuk bikin kalender, untuk perhitungan, spreadsheet, dan lain-lain. Lalu setelah itu kita masuk ke Windows-nya. Seperti inilah tampilan Windows pada aplikasi Microsoft Excel. Di atas, di situ ada banyak sekali menu pada ribbon, dan di bawahnya itu adalah tempat kerja kita, di mana kita akan menginput data nantinya. Lalu backstage view ini akan terlihat apabila kalian mengklik file yang ada di ribbon. Nah, itu kan ada yang di samping home itu, nanti bakal masuk ke backstage view. Nah, di backstage view itu ada banyak menu lagi. Di situ ada info, ada name dan sebagainya itu. Lalu selanjutnya ada ribbon. Nah, ribbon ini adalah bisa dibilang kayak tampilan-tampilan fitur kayak ya hampir ya gak asing lagi sih, kayak di Word juga banyak kan kayak gini. Oke, nanti kalau misalkan kalian ngeklik home akan keluar kayak gini. Kalau misalkan kalian ngeklik insert akan muncul tampilan yang lainnya yang untuk masukin untuk insert data, picture, dan lain-lain gitu. Page layout juga hampir sama dengan Word, dan ya bisa kalian telusuri lagi dengan mengklik aplikasi Excel. Nah, di sini ada beberapa istilah yang paling umum di Microsoft Excel, itu ada 4. Yang pertama adalah formula atau rumus Excel. Nah, ini adalah persamaan matematika yang umumnya melibatkan fungsi Excel, operator Excel, konstanta, dan atau referensi sel atau range untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan mendapatkan hasil yang diharapkan pada aplikasi Microsoft Excel. Yang kedua ada fungsi Excel yang merujuk pada fungsi preset yang disediakan oleh Microsoft Excel.
Yang ketiga, ada operator Excel, adalah simbol atau tanda yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk melakukan pemrosesan atau perhitungan data. Konstanta adalah data atau angka yang dimasukkan pada formula untuk menghitung ada yang untuk menghitung aritmatika, atau ada yang untuk memasukkan, jadi kayak misalkan nama atau jumlah angka itu termasuk konstanta juga. Nanti akan lebih lanjut kita bahas di belakang. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan jadi di sini ada tutorial singkat untuk sebagai pengganti video. Di sini biasanya untuk penjumlahan sederhana di Excel kita ada operator plus dan menggunakan fungsi sum. Nah, ini seperti ini. Jadi, misalkan pada data di atas ada kita mau menjumlahkan data pada kolom C2, lalu D2, lalu E2, maka kita bisa langsung input rumusnya di kolom formula sama dengan, lalu klik kolom C2, lalu klik sama dengan, lalu klik kolom C2, diberi operator plus, lalu klik D2, lalu tambah operator plus lagi, lalu klik E2. Nanti hasilnya akan muncul di kolom yang kalian klik formulanya. Nah, contohnya seperti ini. Atau kalian bisa memakai fungsi sum dengan cara sama dengan, lalu tulis sum, tanda kurung, lalu kalian klik C2, shift, E2, lalu masukkan tutup kurung. Nanti hasilnya akan sama saja seperti kalian menggunakan operator plus. Itu kan sama saja. Lalu selanjutnya ada perkalian. Untuk perkalian ini kita menggunakan operator asterisk atau biasa dibilang bintang. Perkalian juga bisa menggunakan fungsi product. Hampir sama metodenya dengan penjumlahan tadi, namun hanya berbeda di penggunaan asterisknya saja. Seperti yang bisa kalian lihat di PPT-nya. Lalu hampir sama seperti sum. Lalu selanjutnya ada pengurangan. Pada operasi pengurangan ini Excel hanya menyediakan formula dengan operator minus tanpa ada tambahan fungsi khusus seperti sum atau produk seperti tadi. Bisa kita lihat dalam praktikalnya, sebenarnya metodenya hampir sama, hanya saja operatornya yang berbeda. Lalu ada pembagian. Nah, kalau untuk pembagian kita tidak memakai titik 2, namun memakai operator slash. Nah, jadi seperti ini. Bisa kalian lihat kayak kita mau mau mengetahui pendapatan tiap anggota circle di kolom F8, maka rumusnya seperti ini. Lalu yang terakhir ada fungsi if. Fungsi if ini cukup umum di kalangan anak kuliah, sebenarnya cukup umum, cuman karena kita bahasa jadi jarang make ya. Fungsi if itu adalah salah satu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Sintaksnya atau formulanya seperti ini. Sama dengan if, buka kurung, tes logika, terus titik koma, lalu tulis kondisi terpenuhinya seperti apa, titik koma lagi, kondisi tak terpenuhinya, tutup kurung. Contohnya bisa kita lihat di halaman terakhir. Untuk menghitung atau untuk melihat apakah
seseorang lulus atau tidak lulus. Contohnya pada kolom G2 itu adalah keterangan yang menunjukkan nanti anak ini lulus atau tidak lulus. Nah, formulanya adalah if buka kurung sama dengan if buka kurung. Kita pilih dulu data yang mau kita kurasi di mana. Misalkan yang di presentasi itu adalah F2. Jika F2-nya tidak lebih dari 200 atau datanya F2 kurang dari 200, ya disebut ya, maka dia tidak lulus. Tapi kalau dia lebih dari 200 maka dia lulus. Nah, yang di sini adalah di sini yang perlu diperhatikan adalah sintaks pertama, maksudku apa tadi namanya, tes logikanya itu adalah hasil kondisi pertama itu adalah hasil dari tes logikanya. Tapi kalau misalkan tidak memenuhi tes logikanya, maka masuk ke kondisi kedua. Jadi itu sama seperti yang terjadi di kolom 4G, G4. Ya, di situ ada nama M. Nur Yusuf Ali, dia tidak lulus Zanendesne. Oke, itu saja presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Oke. Silakan kalau ada yang bertanya. Kayaknya udah terbiasa dengan aplikasi ini udah bukan sesuatu yang aneh lagi. Jadi saya kira semuanya sudah pada tahu ya. Mungkin silakan kalau ada masukan atau pertanyaan. Jadi tadi sudah dikasih penjelasan bagaimana tutorial menggunakan MS Excel ini ya. Siapa yang belum bisa? Pasti udah pada bisa kan? Rata-rata udah pada bisa. Kalau tidak bisa kan masa sih tidak bisa gitu loh. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi hari ini presentasi dari Rizka itu tentang MS Excel ini ya. Nah ini kalau dengan split set, dengan yang lain-lain itu kan hampir sama ya. Kira-kira bedanya dengan split set dan yang lainnya itu ada perbedaan yang signifikan nggak? Termasuk tadi ya kekurangan dan kelebihannya itu apa ya? Tidak apa? Nah saya lihat itu kelebihannya apa ya tadi kekurangannya? Dari apa? MS Excel ini. Ada kekurangannya tadi kan? Ada Sensei. Nah, itu butuh banyak latihan. Kemudian tidak ada picture untuk mengecek kesalahan. Maksudnya itu apa ya? Jadi pernah ada kasus Sensei ketika dia mengisi ketika ada suatu perusahaan menggunakan Excel, datanya itu terlalu banyak gitu Sensei. Nah, jadi nggak bisa check and balance gitu. Misalkan jadi kalau udah salah mengoperasikan ya salah gitu ya, tidak ada. Jadi misalkan penolakan. Jadi misalkan ada salah satu rumus miss gitu Sensei. Misalkan kayak di tes logika di if-nya dia ada yang tidak terdefinisi, contohnya itu misalkan kayak ada misalkan ada yang seperti itu Sensei. Jadi itu nggak terdeteksi gitu Sensei. Jadi kita nggak bisa ngedeteksi itu sebenarnya indefinitif gitu. Nah itu juga salah satu kekurangannya. Jadi kalau yang mengoperasikannya salah ya, jadi tetap salah gitu ya? Iya. Ya kan? Kemudian rumit ya, ini kalau bukan ahli matematika susah juga ya mengoperasikan formula yang dapat gitu ya mengakibatkan miscalculation tadi ya.
Jadi kayak saya yang sudah pada tua gini, kalau memakai Excel itu kan kadang-kadang suka bingung dengan fitur-fiturnya itu ya. Berarti caranya hanya satu, butuh latihan saja itu. Sebenarnya bisa diakali dengan kita nulis rumusnya sih Sensei. Iya. Nah, jadi kesannya itu kalau MS Excel ini adalah bagi orang-orang yang jago matematika gitu kan. Jadi bukan jago bahasa tapi jago matematika, atau ya istilahnya orang yang teliti gitu kan. Nah, kalau orang yang tidak teliti itu kadang-kadang suka gagap gitu ya mempergunakan Excel ini kan. Ya udah lebih baik pakai Word aja gitu misalnya ketika kita memasukkan data-data juga. Padahal kalau yang sudah biasa pakai Excel katanya lebih baik pakai Excel, lebih enak gitu kan. Nah, untuk kendala seperti ini, apakah ada khusus nggak misalnya program tutorial Excel ini untuk orang-orang yang yaitu bukan matematika tapi orang yang yang bahasa gitu? Apakah ada nggak misalnya kira-kira cara untuk itu ya, mempermudah melatih Excel kepada orang-orang yang tidak begitu kuat di matematikanya? Sebenarnya tergantung penggunaan ya Sensei. Kalau misalkan penggunaannya tidak rumit sih, menurut saya dengan catatan saja sudah cukup. Karena yang butuh banyak latihan di sini kayak orang-orang yang memegang data-data besar kayak orang-orang perusahaan seperti itu Sensei. Kayak Iya, iya. Tapi kalau yang tidak begitu banyak data, oke. kalau misalkan kayak data-data penduduk kayak data-data dari STIS kayak gitu Sensei, itu memang butuh banyak latihan karena selain dia harus pintar matematika, dia juga harus tahu rumus apa yang harus digunakan gitu kan Sensei, dan itu memang cukup rumit. Tapi kan ketika kita penggunaan sehari-hari itu menurut saya tidak terlalu butuh banyak latihan kan, dengan catatan saja sudah cukup menurut saya. Seperti kayak seperti kita tadi menentukan apakah mahasiswa ini lulus tes atau tidak menggunakan apa tadi namanya fungsi if tadi. Menurut saya itu cukup sederhana Sensei. Kalau untuk orang-orang bahasa, menurut saya fungsi-fungsi yang tidak terlalu rumit itu sudah cukup, dan tinggal pakai catatan aja sudah cukup Sensei. Oke. Silakan, ada yang lain yang mau memberikan masukan? Ada? Tidak ada. Bentar, saya cari dulu. Oke, kalau gitu saya akan kasih tambahkan ke tentang apa ya? Ada beberapa informasi ya yang dari media sosial, mungkin kemarin juga sudah dibahas tentang apa ya? Saya boleh menambahkan? Silakan. Jadi sebenarnya kalau dari perusahaan-perusahaan IT yang membuat software atau perangkat keras dan lunak itu, mereka biasanya ada pelatihan sertifikasi Sensei. Jadi misal seperti Microsoft Office gitu, Microsoft juga memberikan sertifikat untuk orang yang mempunyai kemampuan berkompeten dalam misal Excel atau Office. Jadi orang-orang yang bersertifikasi itu mungkin ada perusahaan yang membutuhkan syarat butuh sertifikat untuk pengolahan data gitu. Syaratnya seperti itu, dan orang-orang yang punya sertifikasi itu bisa membuka peluang seperti bimbingan. Jadi mungkin bisa membuat bimbingan untuk kelas Microsoft Excel, Microsoft Office seperti itu. Jadi ya kita sebagai pembelajar bahasa pun bisa mendapatkan seperti itu karena itu terbuka untuk umum.
Dan mungkin biasanya perusahaan pun akan mengadakan seperti ujian dan ada pelatihannya juga, tapi biasanya berbayar. Seperti itu, Sensei. Mungkin Iya. menambahkan. Oke, terima kasih ya. Silakan ada yang mau menambahkan lagi? Oke, kalau begitu hari ini kan sudah tinggal 2 kelompok lagi ya. Berarti nanti kelompok tanggal 17 libur ya. Jadinya harusnya Rifki Haji sendiri tentang apa grafis ya. Dan Muhammad Aditya tanggal 24 atau 23. 23 dulu lah ya, Mas ini, Mas. Oke, jadi hari ini saya akan tambahkan sedikit materinya tentang apa ya, pengaruh media sosial dalam ini. Kemarin ini saya ada ikut webinar tentang tutur nalar. Ini mungkin perlu saya sampaikan. Mungkin teman-teman nanti akan apa namanya, ini kemarin saya ikut webinar itu, kemudian saya akan menyampaikan sedikit informasinya. Ini foto-fotonya, kemudian pembicaranya dari Undip, kemudian apa itu tutur nalar, yaitu informasi yang berisi tentang bagaimana kita menghindari terhadap hoax, ya. Kemudian dari sini ya, saya hoax itu ada beberapa jenis, ada 3 gitu ya di sini. Ini juga mungkin pengulangan beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan. Ini jadi kayak sekarang ini informasi itu kita apa ya? Sepertinya kita dicekoki oleh informasi-informasi yang sangat banyak dan berbahaya gitu ya. Apalagi kalau informasi tersebut datangnya dari pemerintah atau dari instansi yang menyebarkannya. Jadi kebohongan yang dilakukan oleh penguasa itu akan menjadi konsumsi masyarakat, kemudian masyarakat menelan apa saja informasi tersebut dan menjadi bumerang merasuki dunianya, dunia otak manusia atau apa kita, kemudian menjadikan kita mendapatkan informasi yang salah. Ini yang berbahaya ya. Jadi ada jenis hoax itu, misalnya yang pertama adalah informasinya salah, tapi orang yang menyebarkannya itu percaya bahwa informasi itu betul. Misalnya seperti tentang minyak kayu putih bisa menghambat replikasi virus. Nah, ini yang menyampaikannya profesor nih, ya, profesor. Kemudian ini dibaca oleh semua orang, dan ini menjadi salah. Padahal itu informasinya salah, tapi orang yang menyebarkannya itu percaya bahwa informasi itu benar, karena yang menyebarkannya itu orang besar gitu ya, profesor gitu, kemudian banyak pengikutnya. Nah, ini banyak terjadi di antara kita yang termakan informasi seperti gini. Kemudian yang informasi salah, yang disinformasi ini ya, informasi salah yang disebarkan oleh orang-orang yang tahu bahwa itu salah dan ada kesengajaan. Nah, ini banyak sekali ya dilakukan oleh apa ya istilahnya penguasa atau rejim yang pada saat ini berkuasa ini. Jadi informasi salah kemudian disampaikan dengan kesengajaan untuk menutupi kesalahan atau kebohongan-kebohongan yang dilakukan. Nah, ini juga berbahaya. Ya, salah satu contoh misalnya seperti kasus yang terbaru ya, ada penembakan anggota FPI itu yang 6 orang itu. Informasinya itu jelas-jelas informasi yang salah, tapi ya dibuat menjadi kebenaran gitu ya. Kenapa salah itu? Harus ada bukti-bukti kuat gitu kalau kita mau. Nah, kita harus melakukan manajemen apa ya istilahnya manajemen informasi itu yang yaitu kalau dalam manajemen konflik gitu perlu ada kita tabayun terlebih dahulu
informasi itu harus dilihat dulu ya, damai dan sebagainya, atau melalui mediasi dan sebagainya. Ini sepihak disampaikannya langsung misalnya. Informasi di media sekarang itu sepertinya disinformasi semua. Nah, informasi yang berdasarkan realitas tapi digunakan untuk merugikan orang. Kalau ini kesehatan misalnya. Ini juga informasinya apa? Identitas tersebar pasien corona tersebut tertekan. Ini juga sama ya. Nah ini kita harus hati-hati untuk menyerap informasi seperti gini. Oke, kita ini kemudian di sini ada, kita harus mempunyai kemampuan itu. Yang pertama kita tahu, tanggap, dan tangguh. Artinya kita mampu memperkuat diri dengan literasi digital ini dan dapat merespon isu itu dalam keadaan yang benar dan memperoleh informasi, mampu merespon tantangan yang lebih besar. Jadi di sini berkolaborasi untuk menyambung. Nah, jadi kasus-kasus yang sekarang terjadi di Indonesia itu yang sudah disampaikan oleh melalui media itu banyak yang salah gitu. Dan kesimpulannya ada beberapa yang ini bahwa yang paling dipercaya oleh masyarakat sekarang adalah medsos. Ya, medsos adalah sumber utama informasi. Kemudian disusul oleh televisi dan berita online. Jadi ya, medsos sekarang ini menjadi kekuatan untuk oposisi untuk menyampaikan informasi yang benar kadang-kadang ya. Nah, kalau televisi itu kalau saya tidak yakin nih, sekarang televisi kita sudah banyak yang bohong ya, televisi itu, karena ya di satu sisi sebagai corong pemerintah, di sisi lain juga bisnis gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang menguasai televisi ya paling ya dia punya bisnis dan punya niat-niat untuk ini. Tapi kalau medsos itu biasanya yang orang yang apa adanya aja ya, tanpa beban gitu ya, tanpa tekanan dari manapun. Kalau televisi itu biasanya banyak tekanan, termasuk surat kabar. Ya, surat kabar kita itu sekarang tidak berimbang. Nah, ini yang menjadikan kita termakan hoax gitu ya. Jadi ada informasi di sini, kebiasaan berbagi informasi itu adalah keluarga dan tetangga sumber sekaligus target utama berbagi informasi. Medianya bisa lewat WA, Facebook ya, dan tokoh agama yang paling dipercaya itu menjadi tokoh informasi, kemudian disusul keluarga dan ketua RT. Banyak responden menaruh informasi pribadi yang sensitif di media sosial. Ini juga sangat berbahaya ya, hati-hati. Terutama kaum wanita ya, kalau laki-laki mungkin tidak masalah, tapi informasi pribadi wanita, laki-laki juga sama, misalnya seperti informasi tentang tiket apa boarding pass ya, atau voucher-voucher menginap di hotel dan sebagainya, itu biasanya banyak yang menaruh di informasi di media sosial. Ini sangat berbahaya untuk keselamatan dan penipuan dan sebagainya. Kemudian ada 30-60% responden mengaku terpapar hoax. Saya juga mungkin terkena beberapa tahun yang lalu, mungkin terkena hoax ini. Dan sekarang seiring perkembangan zaman ada beberapa orang yang mungkin tidak peduli lagi dengan berita-berita yang terjadi gitu ya. Ada 40-55% yakin tidak akan menyebarkannya, 21% dapat mengidentifikasi hoax. Nah, ini baru hanya 30%-an yang dapat mengidentifikasi hoax. Biasanya menelan apa adanya. Oh, itu benar informasinya karena dari polisi misalnya. Oh, itu benar karena dari pemerintah. Tapi ya itu kalau ditelusuri dengan baik, dengan akal sehat, itu kan biasanya itu tidak benar informasi tersebut. Jadi hoax terbesar abad ini adalah hoax yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian 11% pernah menyebarkan hoax karena tidak terlalu dipikirkan. Kebanyakan hoax yang ditemukan terkait isu politik, kesehatan, agama, medianya melalui Facebook. Nah, ini 3 bidang yang sangat rentan dengan hoax ya. Pertama politik, yang kedua kesehatan, ketiga agama. Kenapa politik ini menjadi isu hoax yang paling banyak? Karena itu permainan dunia politik itu kan kejam. Kemudian kesehatan juga karena mungkin termasuk pembisnisan karena COVID ini ya, ini banyak sekali. Kemudian agama, kalau agama ini jelas ya rentan dengan perpecahan antar suku dan agama.
Kemudian medianya Facebook. Sampai saat ini menurut saya literasi digital di Indonesia berada dalam kondisi sangat membahayakan. Ya. Jadi tidak aman. Oke, itu dari informasi yang kemarin saya terima. Berpikir kritis diri ternyata tidak cukup ya untuk menangkal informasi yang salah. Jadi dia harus memakai pendekatan yang ini. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang informasi itu? Ya, diskusi aja ya. Sensei boleh Ya. menanggapi? Silakan. Menurut saya untuk penyebaran hoax, malinformasi, disinformasi dan lain-lain itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi juga mungkin banyak masyarakat juga melakukan hal tersebut. Bahkan teman terdekat kita juga bisa saja menyebarkan hoax. Contohnya kayak tadi Sensei, kayak misalnya kayak tadi ada yang ngomong bahwa kuliah Johor libur karena tanggal merah atau surat edaran gitu Sensei. Nah itu kan termasuk hoax gitu kan Sensei. Jadi kalau menurut kalau kita bilang informasi itu hoax itu hanya berasal dari rezim saja, menurut saya kayaknya kita juga harus mulai berkaca pada diri sendiri juga Sensei. Kayak kita tidak boleh begitu saja kayak menyebarkan informasi. Kayak kita harus menilik juga informasi itu datang dari mana, informasi itu secara logika itu apakah itu memang benar gitu kan Sensei. Nah seperti itu. Makanya perlu tabayun itu kan untuk menghadapi manajemen konflik ya. Itu makanya dalam Islam itu perlu tabayun. Misalnya seperti hari ini katanya surat edaran libur kan karena pilkada. Tapi kalau saya pribadi itu kan pilkada, kalau kuliah online tetap bisa gitu. Makanya saya lihat jadwal karena di jadwal saya sudah ada hari ini ya. Itu mungkin penyebaran informasi itu karena membaca dari surat edaran bahwa hari ini adalah libur gitu kan karena pilkada itu ya. Tapi ya saya juga maklum kalau yang seperti ini kan sepertinya tidak terlalu membuat sesuatu yang berbahaya gitu ya. Karena informasi yang salah juga kadang-kadang itu kalau ini hari ini ada kuliah, tidak ada kuliah ya berarti karena libur gitu ya. Mungkin jadi ini. Maka yang perlu kita lakukan adalah tadi itu kalau dalam Islam ya di sini penyampaian konflik dalam Islam ini kemarin saya sampaikan. Pertama adalah melakukan tabayun, ini ada di dalam surat Al-Hujurat. Kemudian yang kedua melakukan mediasi. Nah kalau hoax itu termasuk yang berbahaya, ini harus dilakukan tabayun. Tapi kalau yang tidak terlalu berbahaya seperti informasi kuliah itu kayaknya ya langsung aja klarifikasi ke dosennya gitu. Ya apakah ini kuliah atau tidak. Termasuk kali ini kan kalau saya sih tidak libur maupun ke kampus, saya tidak ke kampus, tapi tetap kuliah dilakukan. Kemudian di sini ya penanganan konflik dalam. Nah, jadi yang perlu kita ini kan adalah bagaimana upaya kita menyerap informasi itu. Jangan langsung percaya bahwa hari ini kuliah tidak ada gitu ya, karena ada edaran itu. Edaran itu hanya untuk para karyawan ya, tidak untuk libur kuliah sebetulnya. Oke, tidak apa-apa, bagus ya, ada tanggapannya ya. Silakan ada yang mau menanggapi lagi. Oke, karena ini saya hanya menyampaikan informasi dari kelompok kemarin yang presentasi. Nanti saya akan upload tentang manajemen konflik ya dalam Islam. Ini juga banyak sih ya dampak positif negatifnya. Ini nanti bisa dilihat di materi di pertemuan hari ini. Oke, silakan ada yang bertanya lagi. Jadi memang harus hati-hati ya. Silakan Nurlita San. Hai, Sensei. Saya mau tanya, itu kalau misalnya hoax itu kan sudah menjamur ya Sensei di Indonesia, terlebih sekarang dengan adanya media sosial yang lebih menjamin kalau hoax itu bisa tersebar dengan mudah. Nah itu kan
di grup, sedangkan di grup WA sendiri itu sudah sudah memfasilitasi untuk pembuatan grup-grup gitu Sensei, untuk Ya. menyaring informasi apakah berita yang di-share di grup itu hoax atau tidak. Misalnya berita pemilu atau berita apapun itu, cara menyaringnya itu sebaiknya bagaimana Sensei? Biasanya kan karena banyak juga ya orang tua yang masih bisa dibilang mohon maaf gaptek. Nah, mereka menerima saja gitu Sensei. Iya. Ada berita seperti itu, cara mau menyaringnya agar orang tua kita itu tidak terpengaruh itu gimana ya Sensei? Apakah Ya Sensei sekarang kan ini bagaimana? Oke ya. Makanya itu kan jangankan orang yang orang tua yang mungkin tidak terlalu memikirkan ya. Orang yang pinter saja kan biasanya kena hoax, misalnya kayak profesor, doktor gitu. Jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah kita memberikan edukasi kepada mereka bahwa informasi itu jangan langsung diterima oleh kita. Kita harus berpikir kritis tadi itu. Ya. Kalau informasi mengenai agama ya pasti kita harus bersandarnya kepada Al-Quran dan hadis, itu pasti gitu ya. Tapi kalau informasi kesehatan, informasi politik dan sebagainya, kita harus melihat contoh-contoh yang sudah ada gitu ya. Dulu misalnya ketika contoh yang paling terbesar itu adalah misalnya ketika Saddam Hussein digantung, itu kan banyak yang sorak gembira gitu kan, bahwa itu karena sudah jatuh Irak itu dari rejim Saddam Hussein. Tapi setelah kemudian beberapa tahun kemudian Saddam Hussein misalnya digali kuburannya, kemudian dia dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan utuh gitu kan, berarti kan dia mati syahid gitu ya kalau di mata kita gitu ya, di mata orang Islam. Tapi kalau di mata ini kan kita tidak tahu. Nah seperti itu kita tidak tahu. Makanya kalau yang baik itu adalah kita yang satu bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta doa, selalu minta doa bahwa tunjukkanlah bahwa yang benar itu benar, bahwa yang salah itu salah. Nah itu. Tapi biasanya di dalam masyarakat sekarang, terutama dengan informasi yang begitu banyak mengalir dari dunia televisi ya, dunia surat kabar, kemudian media sosial, itu informasi-informasi yang salah itu banyak bertebaran sekali, dan mungkin ya kalau saya bilang influencer itu memang dibayar untuk menyampaikan informasi-informasi yang salah gitu. Terutama media-media yang dikuasai oleh kaum liberal, komunis dan sebagainya. Jadi kita juga perlu hati-hati. Nah, bagaimana melindungi keluarga dengan itu? Maka kita sedikit demi sedikit menyampaikan argumen yang masuk di akal mereka, masuk di logika aja gitu ya. Logika aja kan tidak cukup, maka kita harus mempunyai pemikiran yang jernih terhadap mereka, terutama kepada orang tua. Kita memberikan saran, makanya kita menjadi peranan, menjadi agen untuk memperbaiki kondisi sekarang ini. Informasi yang salah itu banyak sekali. Misalnya seperti yang sudah itu kan tidak ada pembahasan sama sekali. Misalnya kasus yang paling dulu ketika pemilu ada 1.600 anggota KPPS yang meninggal. Itu kan sebenarnya tidak ada tindak lanjutnya. Itu kan banyak informasi yang bersebaran, kemudian pemilu tahun kemarin banyak yang meninggal dan sebagainya, itu kemudian diam dengan sendirinya karena juga kita tidak bisa punya wewenang untuk memperbaiki kebenaran itu, menunjukkan kebenaran itu. Nah, kemudian yang seperti sekarang yang baru juga ya, itu juga kita tidak tahu di televisi seperti ini, versi polisi, versi FPI yang terbaru ya juga kita tidak tahu. Jadi yang paling benar adalah kita berdoa bahwa yang benar itu mohon ditunjukkan dengan benar, yang salah itu ditunjukkan dengan salah, gitu aja. Karena manusia itu ya terutama orang-orang di kampung ya, yang nonton televisi ya mungkin dia menelan apa adanya, kemudian dia ngomong itu yang benar ini, itu yang benar. Nah, ketika kebenaran sudah menjadi konsumsi pribadi, dia menyatakan bahwa yang paling benar, maka itu yang berbahaya ya. Dia dikasih masukan apapun tetap bahwa yang itu benar, yang saya terima itu adalah benar. Padahal dia kalau berpikir logika,
banyak sekali ya yang perlu dilihat dari aspek-aspek sebuah kebenaran informasi tadi. Misalnya apakah ada saksi, apakah ada bukti, apakah ada klarifikasi, dan seperti itu kan perlu kita ini. Nah, sekarang banyak orang-orang yang pintar tapi pintar memutarbalikkan fakta. Nah, itu kan ini yang berbahaya. Kemudian berbohong itu kan akan membuat kebohongan selanjutnya. Nah, contoh paling dekat ya, ketika kita berbohong ke orang tua, maka kita akan mencoba berbohong untuk menutupi kebohongan kita yang lain, termasuk suami istri begitu ya. Jadi ini mungkin pelajaran bagi kita bahwa pada saat ini ya udah memasuki akhir zaman, fitnah itu banyak sekali dan kita harus hati-hati, terutama menjaga diri kita dan keluarga, itu adalah yang paling penting ya. Nah, kalau misalnya saya lihat di WA group atau di Facebook atau di Instagram sebenarnya ada 3 golongan yang dalam hal ini yang menanggapi setiap postingan yang kita kirimkan atau setiap status atau setiap ada 3 kelompok. Yang pertama mungkin kelompok pro itu pro kontra ya. Pro itu misalnya setuju dengan postingan kita, setuju dengan apa yang disebarkan oleh kita. Ada juga yang hantai ya, hantai itu yang kontra itu tadi ya. Nah, mungkin jumlahnya ya mungkin sama, mungkin berbeda. Ada lagi yang lebih banyak mungkin yang netral atau tidak peduli. Mungkin 80%-an gitu ya yang tidak peduli itu. Acuh tidak acuh ya, kalau ada informasi apa ya cuek aja, enggak tidak berhubungan dengan saya kok misalnya. Tapi ada yang ngotot sampai mempertahankan bahwa itu informasi benar gitu. Kemudian ada juga yang itu salah gitu. Nah, ini berarti kita harus hati-hati. Kita harus menyampaikan itu kepada orang tua kita juga, bahwa dari setiap postingan itu ada 3 kelompok. Yang pertama setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga yang cuek. Apa kita masuk di kelompok yang netral atau apa ya? Kalau tidak berhubungan dengan informasi kita ya lebih baik kita tidak usah meng-share-nya dulu. Tapi kalau keinginan manusia yang ingin share itu yang berbahaya ya. Makanya di grup kita itu sekarang sudah mulai ada orang-orang yang suka mengingatkan gitu ya. Kalau yang gini-gini jangan di-share gitu ya. Nah, bahkan meng-share mengajak ibadah saja yang baik-baik saja pun banyak yang pro kontra ya. Misalnya tengah malam jam 3 pagi gitu ya. Yuk kita tahajud. Di situ ada 3 kelompok, ada yang tidak setuju, ada yang setuju, oh baik sekali ya diajak gitu. Ada yang tidak setuju, itu ria, ibadah aja kok disampaikan di grup gitu ya, mengajak. Padahal itu maksudnya niatnya mengajak, tapi ketika penerimaan orang lain itu jadinya ria, maka itu kita jadi ini, apalagi kita tidak konsekuen gitu ya, tidak konsekuen. Ada orang gini-gini jangan diupload lah Pak, kalau ibadah itu ya untuk diri sendiri aja gitu, bisa seperti itu. Dakwah juga ya banyak yang ya itu, jangan dulu mendakwai orang lain, diri sendiri dulu gitu terhadap dakwahi gitu. Nah, ini yang paling sulit gitu, karena memang kebenaran itu ya hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu mana yang benar mana yang salah di dunia ini. Nah, kita hanya bisa membawa rasio dari pemikiran kita, kemudian dikira-kira oh ini yang benar, oh ini yang salah, padahal begitu banyak permasalahan yang ada di sekitar kita ini. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Kalau tidak ada, saya juga tidak akan lama ya. Nanti saya akan buat kuis perdebatan atau diskusi tentang hoax ini nanti di my class ya. Mungkin nanti teman-teman bisa menyampaikan informasi di situ, misalnya kenapa kita bisa terkena hoax, kemudian apa saja yang dilakukan kalau kita misalnya sudah terutama keluarga seperti tadi ya Nolita bilang, bagaimana meyakinkan orang-orang di sekitar kita bahwa itu adalah berita yang tidak benar. Kemudian bagaimana langkah kita dalam menjalani kehidupan di media sosial yang banyak sekali orang yang macam-macam gitu ya. Apalagi kadang-kadang suka bikin stres gitu ya. Kalau lihat di YouTube gitu, kalau lihat postingan seorang, kemudian banyak yang mendukung, juga banyak yang ini kayak perang di YouTube gitu ya. Kayak dulu pemilu ya itu. Nanti saya akan buat di forum diskusi di my class sebagai pengganti perkuliahan
yang kurang dari waktunya, misalnya saya hari ini sampai jam 10 lebih 10 saja, tidak sampai jam 10.30, dan itu saya akan kasihkan di kuis atau di forum diskusi Johor Literasi. Oke, Johor Literasi ini tidak ada uji kom ya, tidak ada uji kom. Jadi ini hanya tugas presentasi per kelompok, kemudian membuat makalah dan nanti membuat laporan akhir perkuliahan Johor Literasi. Oke, kita cek dulu di My Class siapa yang sudah absen, yang belum absen. Ini penting ya, karena absen itu di kelas ya, di My Class, bukan di MS Team. Kalau di MS Team ya ada ini yang belum absen ya. Ini karena akses atau karena apa itu? Ini ada kok ya, misalnya Vicky Nur Muhammad itu hadir kan, ya, tapi tidak absen di My Class. Kemudian Tiara juga ini belum absen. Hanani, kemudian Dimas juga ini jarang absen nih. Di My Class selalu ada, tapi di ini tidak ada. Muhammad Nur juga ada. Saya klik absen tadi hadir. Coba saya klik hadir. Coba saya refresh. Kalau yang lain kan sudah mengabsen diri sendiri. Oke, saya refresh dulu. Kalau diabsenkan oleh saya. Sudah ngisi, Sensei. Loading, Sensei. Bentar, kita lihat dulu. Ini penting ya, karena ini tercatat di apa? Nah, ini udah Dimas belum absen dari awal, ya. Tapi saya hadirkan aja. Ini kan udah masuk ya. Muhammad Aditya tidak hadir. Ini tidak hadir. Saya nggak punya absen manual ya. Sekarang absennya pakai absen yang dari My Class. Ini terhubung ke key-in Anda juga. Jadi kalau tidak absen di sini nanti Anda bisa ketahuan. Nah, ini udah pada absen semua. Jadi yang hadir ini Muhammad Nurmadani sama Dimas sudah saya absenkan. Oke. Sip. Tunggu ya di Johor Literasi untuk forum diskusi. Nanti saya akan buat dan ini akan saya kasih waktu lama ya, sekitar 1 mingguan aja untuk mengisinya. Oke. Ada pertanyaan lagi, silakan. Jadi minggu depan sesuai dengan hasil ke rapat itu memang tanggal 14, 15 itu kan bridging. Kemudian 16-nya itu kan ada milad. Milad itu online. Jadi minggu itu besok libur ya. Kita tidak ada perkuliahan untuk itu. Jadi liburnya dipindah ke minggu depan ya. Hal ini mohon maaf walaupun pilkada saya tidak libur. Oke, baik. Kalau begitu, mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama.